Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Kak. Gimana kabarnya? Baik. Luar Baik. biasa. Terima kasih untuk kesempatannya dan terima kasih juga teman-teman udah mau meluangkan waktunya ke acara diskusi kita yang bertema kecanduan media sosial. Nah, kita diskusi ini mempunyai tujuan dan juga aturan. Tujuannya pertama itu memahami pola penggunaan media sosial pada pelajar. Kedua, mengidentifikasi dampak kecanduan media sosial terhadap kehidupan pelajar, baik itu akademis, sosial, maupun psikologis. Lalu menjelajahi solusi untuk mengurangi dampak negatif kecanduan media sosial. Untuk aturannya, kita tuh pertama saling menghormati pendapat. Lalu kedua, tidak mendominasi diskusi. Ketiga, diskusi bersifat rahasia. Nah, aku mau nanya nih ke teman-teman gitu ya. Apa media sosial yang paling sering kalian gunakan? Twitter. Yang lain? Aku Instagram. 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 Aku TikTok. Aku Instagram sih. Oh, Instagram gitu ya. Nah, aku pengen tahu nih di satu hari itu atau mungkin setiap harinya tuh kalian menggunakan media sosial berapa jam? Berapa lama? Itu dalam satu hari? Iya. 4 sampai 5 jam. Oke. Nah, aktivitas apa sih yang sering kalian lakukan di media sosial itu? Scroll, lebih banyak scrolling ya? Cuman kadang bikin konten juga. Oh, bikin konten juga, oke. Nah, teman-teman tahu nggak sih kecanduan media sosial tuh apa? Menurut kalian gitu? Kecanduan media sosial. Menurut aku sih kayak kita udah nggak bisa lepas dari media sosial gitu. Apalagi kan scrolling gitu yang bisa dilakukan dengan mudah dan kapan aja gitu. Jadi terus aja tangannya gitu. Oke. Nah, aku mau ngejelasin dikit nih. Mungkin bener ya kata Alter kalau misalnya scrolling itu kayak kayak nggak bisa lepas gitu ya dari media sosial. Nah, jadi kecanduan media sosial itu adalah kondisi di mana seseorang tidak terkontrol untuk terus menggunakan platform media sosial. Nah, dan seringkali gara-gara tidak terkontrol itu kita tuh mengabaikan tanggung jawab aktivitas sehari-hari atau hubungan sosial di dunia nyata. Nah, dampaknya itu tuh kayak isolasi sosial gitu dan juga gangguan konsentrasi. Nah, aku mau nanya lagi nih teman-teman, kalian merasa sulit nggak sih berhenti scrolling media sosial? Ada di waktu susah. Susah. Ya ada. Terus Kalau- apa? Boleh. Kalau aku sendiri sih lebih kalau seandainya lebih ke nggak ada aktivitas gitu ya. Jadi emang di media sosial lebih aktif. Oh, jadi kalau misalnya kalian lagi nggak ada aktivitas gitu ya, jadinya ya gara-gara nggak ada aktivitas itu scrolling kalian lebih lama. Oke. Terus kalau misalnya kalian nggak scrolling gitu, nggak main media sosial, kalian tuh ngerasa gelisah atau cemas gak sih? Iya sih. Iya. Iya udah. Ngerasa nggak ini ya, nggak kayak takutnya nggak ngikut tren Iya, gitu iya. ya. Oke, nggak up to date berarti ya. Terus dengan penggunaan media sosial yang terlalu sering ini tuh mempengaruhi waktu belajar kalian nggak sih atau waktu istirahat kalian? Kalau aku Jelas. sih banget. Banget. Ngaruh sekali. Banget ya. Jadi waktu belajar kalian tuh tertunda tadi. Kadang kalau ngerjain tugas deadline banget nih, pas amin 1 jam. Ternyata waktu sebelumnya kita habisin malah scroll gitu, bukan ngerjain juga. Kalau aku sendiri tuh lebih kayak misal udah di depan laptop gitu buat ngerjain, tapi gara-gara ada HP media sosial gitu, jadi lebih ke fokusnya ke sana gitu. Distract ya. Nah, kebetulan kita ada 2 speaker nih soal yang mungkin bisa memberikan kita materi soal gimana caranya supaya kita nggak terlalu kecanduan gitu, dan juga mungkin kayak lebih ke ngobrol santai aja soal kecanduan ini gitu. Nah, aku mau nanya nih ke Kang Fadli, sebenarnya media sosial ini tuh memberi manfaat gak sih atau kayak cuma memberi hal negatif doang gitu? Oke, makasih untuk pertanyaannya. Sebenarnya media sosial itu tuh terkadang kayak pedang bermata dua. Kan terkadang kita bisa membuat sebuah konten yang pada akhirnya menjadi sebuah pekerjaan, atau di sisi lain itu juga akan mengakibatkan buruk kepada kita. Kadang ada yang kena stres, kadang lupa waktu, hingga pada akhirnya pekerjaannya juga berantakan segala macam. Jadi kalau dibilang ada manfaatnya, tentu ada manfaatnya, tapi di sisi bersamaan juga kadang ada hal buruk. Kalau dari Teh Rami gimana? Kalau menurut aku media sosial pasti punya manfaat ya. Sesuatu yang diciptakan pasti punya manfaat pasti.
Cuman media sosial ini kan kita gampang banget gitu aksesnya, kita tinggal buka HP langsung klik gitu aja kan. Tapi sesuatu yang mudah itu bahkan bisa toksik ke kita, jadi kayak makin gampang kita raih, makin gampang kita terpengaruh sama media sosial tersebut. Nah, media sosial tersebut itu kan banyak banget gudang informasi gitu di sana. Memang bermanfaat gitu informasi di sana, jadi kita tahu tentang tren, tentang informasi yang ada di dunia dimanapun kapanpun kita jadi tahu. Tapi kebanyakan informasi juga sesuatu yang berlebihan pasti akan ke kita kayak apa sih, ini too much banget. Terus ditambah lagi dengan algoritma yang ada di media sosial, maupun TikTok, Twitter, Instagram, itu ada algoritma kan, itu selalu menyajikan konten-konten yang memang kita suka. Jadi semakin kita scrolling, semakin lama kita nge-like atau apa, pasti muncul terus yang bikin kita kayak wah ini ada informasi baru lagi, dan kita tanpa sadar menghabiskan waktu lebih banyak di media sosial seperti itu. Jadi memang butuh keputusan yang bijak gitu dalam memakai media sosial. Oke, nah aku mau nanya lagi nih ke teman-teman, buat kayak di dampak akademiknya gitu media sosial nih, kalian pernah ngerasa keganggu nggak sih konsentrasinya saat belajar gitu? Pernah banget ya, banget ya, ke distract gitu ya. Terus gara-gara konsentrasi belajar kalian terganggu nih, tugas sekolah atau mungkin tugas yang lain tuh tertunda gak sih gara-gara media sosial? Mungkin kalau dari aku sendiri nggak terlalu tertunda, tapi buat kita ngumpulin niat buat ngerjain itu yang susah gitu gara-gara media sosial. Mepet gitu ya, Iya. ngerjain tuh di akhir-akhir Iya. waktunya. Nah, terus buat dampak sosialnya tuh aku mau nanya ya, kalau misalnya karena gara-gara kecanduan itu kalian tuh ngaruh nggak sih sama hubungan kalian sama keluarga gitu? Kan ada nih kayak kasus anak yang terlalu main HP gitu, yang ngerem di rumah gitu ya, jadinya komunikasi sama orang tuanya tuh menurun gitu. Kalian kayak gitu nggak? Iya sih, jujur. Iya, Mungkin jadi isolasi sendiri gitu. ya, apalagi kayak kadang mungkin ada waktu nih makan malam sama keluarga, kita tuh cuma ambil makan doang terus balik lagi ke kamar gitu. Jadi makan sendiri di kamar, nggak lebih ada waktu buat keluarga sih. Oke. Terus kayak bikin kalian jadi penyendiri nggak sih kalau misalnya gara-gara kecanduan itu? Iya. Iya. Nah, buat Kak Fadli sama Teh Rami, ada nggak sih tanggapan gitu soal si dampak-dampak ini gitu dari pendapat teman-teman gitu? Sebenarnya kan orang yang kayak yang menutup diri karena media sosial itu terkadang kalau kita perhatiin itu mereka kayak mencari pelarian. Ada yang cari pelarian. Dia ingin melihat dunia yang mau dia lihat gitu. Kadang kan seperti Rahmi bilang, algoritma itu dikonsepkan ketika sebuah konten yang kita suka, ya kan, entah kita like atau kita lihat cukup lama, jadi akhirnya algoritma itu ditampilkan hingga akhirnya orang-orang itu menjadi memilih untuk pelariannya ke media sosial hingga pada akhirnya menutup jalur komunikasi kepada orang lain. Ada itu kan? Aku kira-kira boleh nanya ke peserta Boleh. ke Makaila dulu kali ya. Kalau kamu ke distract karena media sosial itu gimana? Bisa diceritain nggak? Kalau aku sih lebih karena timeline-nya ini lagi seru banget gitu, jadi kayak nggak bisa ditinggal, dan ngerasa kalau ketinggalan dikit nanti udah jauh banget gitu. Oh, jadi nggak up to takut date. ketinggalan berarti ya, FOMO berarti itu maksudnya. Kalau Febri gimana? Kalau aku sendiri pakai media sosial Instagram ya, terutama itu karena mungkin kalau seandainya mau post sesuatu kayak foto ataupun story dan sebagainya itu kayak lebih fokusnya ke sana gitu loh, walaupun udah lagi ngerjain tugas dan sebagainya itu lebih post dulu buat yang ini, dan itu membutuhkan waktu yang lama gitu. Kalau Fani? Aku sih lebih kalau ada notifikasi sekali itu langsung ke distract, walaupun masih ngerjain tugas, kalau ada notifikasi pasti langsung fokusnya jadi ke handphone. Oh, nambahin dulu. Sebenarnya juga di masa sekarang tuh agak susah untuk memisahkan kita ke media sosial gitu. Karena sekarang pekerjaan tuh banyak banget yang mengandalkan media sosial. Dulu ketika media sosial baru naik, orang-orang tuh pada iri kerjaannya dengan media sosial, enak ya kerjanya di media sosial segala macam. Sekarang orang-orang tuh pada iri kalau kerjanya nggak perlu menggunakan media sosial, karena nggak harus mikirin
tren, Iya. konten harus naik, Iya, like harus berapa, excited. views berapa segala macam. Gitu. Oke. Nah tadi kan Teh Ramis sempat menyinggung soal kayak apa ya, harus FOMO gitu, kayak jadi FOMO terus kayak nggak mau ketinggalan. Nah teman-teman tuh pernah ngerasa stres gak sih gara-gara kita tuh ketinggalan soal si berita-berita itu, tren-tren itu? Pernah ngerasa stres gak? Stres gitu ya. Jadi kayak aku tuh harus tahu tren-tren. Terutama ya kalau bisa orang tuh bilang, oh kamu tahu nggak ya berita yang ini, buat ini. Terus kita nggak tahu, makanya jadi kayak, kenapa aku nggak tahu ya gitu. Oke. Nah terus kan tadi kan kata Raffi ya kalau misalnya kamu tuh di TikTok tuh juga kayak bikin konten kayak gitu kan. Nah gimana sih perasaan kamu kalau misalnya posan kamu nih gak banyak tanggapan gitu? Yang pertama mungkin aku sedih sih sebenarnya karena ngeluangin waktu banyak untuk TikTok nih, tapi pas aku bikin konten ternyata nggak ada yang ngelirik aku, jadi kadang tertekan, stres sendiri gitu. Thinking Iya. ya, beban juga. Kalau Fanny sama Febri dan Kira gimana? Kalau aku, makanya aku jadi apa ya, buat postingan sesuatu itu harus butuh waktu yang lama, soalnya kan memperkirakan oh ini kira-kira bakal bagus nggak ya, kira-kira bakal banyak yang suka nggak ya gitu. Makanya di sana tuh kalau buat posting konten dan sebagainya itu harus kayak bener-bener dipikirin banget dari waktunya, dari isi kontennya apa gitu, soalnya berpengaruh juga gitu loh akun kita. Kalau dari Fanny gimana? Kalau aku juga sama sih, kalau mau post sesuatu pasti dipikirin dulu mulai dari kontennya apa, captionnya apa. Kalau Fanny gimana? Kalau aku kebetulan sih jarang nge-tweet ya, jadi kalau kayak gitu tuh gak terlalu dipusingin. Oh, nggak terlalu pusingin ya berarti. Nah, aku minta pendapat Kak Fadli sama Terami juga nih kan ini jatuhnya soal dampak psikologis kan ya, kalau stres kayak gitu tuh, itu gimana sih tanggapan kalian soal apa ya, si kecanduan game online itu dampak psikologis? Sebenarnya kalau yang Raffi ngomong kan agak kita mengerti lah bagaimana effort seorang content creator gitu kan, ngebuat full effort, mungkin dia ngeluar duit banyak untuk sebuah satu konten, pada akhirnya enggak dilirik atau tidak ditanggapi, itu ya wajar untuk dia merasa stres itu. Tapi di sisi bersamaan terkadang saya cuman berpendapat kalau ketika kita ngeluarin konten dan nggak banyak tanggapan itu bukan berarti jelek sebenarnya. Belum ada yang lihat itu beda ya bisa dilompatin jelek gitu lah. Terkadang kita harus relax aja, biarkan ngalir aja, masyarakat akan melihat segala macam. Tapi kan kayak misalnya si konten kreatornya kayak di agensi kayak gitu kan, misalnya di target gitu, kamu tuh like viewsnya tuh segini-segini, itu kan jadi tambah tekanan gitu ya. Kang Fadli tuh gimana tuh? Sebetulnya kalau soal yang target insight seperti itu tuh masih banyak perdebatan ya kan, karena terkadang itu kayak kontrak iblis lah ngomongnya. Kalau konten iblis. Karena kita nggak tahu masyarakat kayak gimana. Terkadang kan tren itu cepat banget kan peralihannya. Jadi yang ya buat stres sih terkadang bukan dari sisi kontennya, berarti intinya dari tekanan dari atas kan istilahnya. Perubahan tren. Perubahan tren segala macam. Tapi ada tanggapan? Kalau aku sih mungkin kalau dari agensi, karena emang itu ya media sosial kita nggak bisa ngatur ya, cuma gimana media sosial gitu sebenarnya. Apapun yang kita posting, kita camkan aja. Kalau itu nggak akan ada yang instan, pasti algoritma dan segala macamnya itu bekerja nggak selalu sama setiap harinya, nggak pernah. Yang penting kita konsisten. Lalu kalau misalnya buat pribadi nih, kayak buat konten di media sosial pribadi, aku sih lebih nyaranin kita buat observe dulu nih tujuan kita buat konten itu apa sih sebenarnya. Kita mau nyari insight atau kita nyari exposure atau nyari apa gitu. Kalau misalnya kita buat konten itu cuma kayak kita ingin bukan nunjukin diri kita secara negatif ya, tapi kayak pengen berbagi, tapi lebih ke hal positif, kayak ingin mengekspresikan diri kita. Kalau misalnya seperti itu, kita nggak akan menuntut untuk kayak di like, ditonton semacamnya gitu kan. Kalau misalnya kita terpengaruh dengan like semacamnya seperti itu berarti kalian masih belum mengenali nih, belum diobservasi lebih dalam tujuan kalian posting itu apa. Karena sesuatu yang kita lakukan itu pasti harus disukai dulu sama kita. Kita melakukan sesuatu, kalau nggak disukain pasti kita tertekan jatuhnya. Makanya dari itu observe dulu, kita tuh bikin media sosial tuh mau apa sih, mau dapet
exposure yang misalnya ini kak, atau misalnya kita cuma tekanan dari agensi doang kak. Jadi kita lebih perdalam lagi aja. Kalau misalnya memang tuntutan awalnya, kita coba gimana sih kita coba untuk membuat sesuatu itu disukai sama kita, pakai cara kita agar kita suka. Gimana cara kita konten, karena buat insight dan segala macam pun itu pasti nggak pasti. Yang penting dari kitanya aja, ini namanya proses. Kita like segala macam itu nggak ada yang instan, apalagi kalau misalnya Instagram itu biasanya pasti sebulan ya baru ada gitu. Dan kita kan harus mengerti, harus camkan bahwa itu tuh nggak ada yang instan, kita tuh lagi berproses, dan ini adalah hal yang aku sukai. Jadi kita tuh nggak lebih tertekan sama tuntutan sosial di media sosial gitu. Mau nambahin juga, kalau untuk konten creator yang perorangan ya, terkadang kan kita kalau ingin menjadi konten creator perorangan, kita harus tahu tujuan kita apa kan, uang, fame, atau hanya untuk menghibur gitu. Kalau terkenal di internet tuh ada dua cara kan, bikin kontroversial atau ya udah menghibur aja. Terkadang kalau membuat hiburan kan naiknya agak lama tuh, agak susah kan. Kalau kontroversial bikin aja sebuah drama, naik. Tapi sisi negatifnya kalau yang bikin terkenal dari drama ya harus bikin drama lagi untuk stay relevan ya kan. Kalau yang dari awal menghibur, dia tetap akan gampang untuk naik ke atasnya karena dia udah tahu, oh gue mau bikin ini, gue kayak begini, baik penonton suka, oke. Gitu. Untuk Kak Fadlina, aku sebelumnya tanya, kebanyakan nih teman-teman tuh pelajar atau yang masih sekolah atau yang apa ya udah kuliah gitu? Sekolah. Oh sekolah, SMA? SMK. Oh, SMK. Kalau Fadli? Aku mahasiswa. Mahasiswa kan? Aku masih tadi. Oke, kan kalau misalnya namanya juga apa ya kayak bikin konten tuh ya mau kita pelajar atau mahasiswa gitu kan, jadi bisa-bisa aja gitu ya, jadi kayak boleh-boleh aja kamu, tapi apa ya kalau misalnya kalian jadi konten kreator dan itu bikin apa ya gara-gara gak ngikutin algoritma atau mungkin kayak konten kalian gak dapat tanggapan tuh, aku jadi berpikir kalau misalnya walaupun kalian mau itu pelajar, mahasiswa, atau yang mungkin udah lulus gitu ya jadi konten kreator tuh ternyata sama aja berarti ya tekanannya gitu. Nice. Nah aku mau nanya nih ke Kak Fadli dan Teh Rani gitu ya, apa yang dapat dilakukan buat mengurangi penggunaan media sosial gitu? Kalau bagi aku ya, untuk mengurangi bermain di media sosial kan di handphone tuh ada sistem di mana kita kayak clock sendiri gitu. Kita ngasih waktu tinggal 2 jam di lock. Nah setelah itu muncul masalah baru, dia cemas akan kehilangan FOMO atau kehilangan terus segala macam. Yang saya bisa kasih tahu adalah terkadang relax aja dulu, lepas HP-nya, lihat sekitar gitu. Terkadang kita kebanyakan nunduk itu kita lewat banyak hal yang bagus gitu, hingga pada akhirnya mungkin emang nggak ketinggalan tren, tapi kita kayak kehilangan sebuah kesempatan bagus gitu di depan mata. Kalau aku sih tips dari aku, sebisa mungkin pagi-pagi jangan langsung main HP, sebelum tidur juga jangan main HP dulu. Terus udah kayak gitu sama beraktivitas, simpan HP di tempat yang kalian nggak bisa lihat, di rumah, di baju, disimpan. Itu serius, itu ngaruh banget. Kalau hari pertama kita langsung pusing, terus kita trigger banget, kita langsung cemas kayak aduh harus ngapain lagi nih gitu kan, pasti gara-gara akhirnya lagi HP atau HP yang lain gitu kan. Caraku bener-bener taruh HP di tempat yang kalian lihat gitu. Kalian ya udah kerja aja, lihatin sekitar kalian, aktivitas yang lain, pokoknya HP itu nggak kelihatan aja, sampai pada akhirnya lama-lama kita bakal lupa kalau kita punya HP gitu ada di situ, kita nggak akan mungkin buka media sosial di situ. Kalau mungkin dari tips aku untuk mengawali, untuk tidak kecanduan lagi gitu, untuk mengawali solusinya itu menjauhkan HP dari pandangan kita. Mungkin yang paling gampang itu mencari kesibukan di rumah, misalkan dia beresin rumah atau ngapain di rumah. Kadang kita suka lupa tuh HP karena kita saking padat dan kecapeannya kan. Mungkin itu sih. Oke. Terus kan karena mayoritas nih teman-teman yang hadir di sini tuh kan masih pelajar, mahasiswa gitu ya, masih mengenyam pendidikan gitu kan. Apa sih yang bisa dilakukan gitu dari sekolah
sekolah atau mungkin keluarga yang dapat membantu mengatasi kecanduan media sosial gitu menurut Kang Fadli sama Terapi? Sebetulnya nggak ada kedepan kan diri sendiri ya, untuk mengurangi kita dalam kecanduan media sosial kan, karena pada akhirnya pada yang tahu itu kan diri kita sendiri. Tapi memang kadang juga harus ada pengawasan dari orang tua kan. Kan banyak nih sekarang parenting tuh anak kecil cuman main HP di hari Sabtu, cuman 2 jam, ya kan seperti itu, time screen segala macam. Mungkin itu cara langkah awal untuk mengurangi mengurangi kecanduan media sosial segala macam sih. Mungkin pertama pasti komunikasikan dulu sama keluarga. Karena kan kalau tiba-tiba dibatas sih, kita pasti protes dong, apalagi pelajar ya. Apa sih tiba-tiba dibatas-batas kayak gini, terus enggak gitu kan. Perasaan biasa aja gitu. Nah kalau kayak gitu, mending kita komunikasi dulu sama orang tua, kayak gimana. Terus si keluarga juga harus bisa melibatkan anaknya di setiap kegiatan-kegiatan. Misalnya, ayo kita kesini, ayo kita kesana, ayo kita bikin ini, atau kita belajar ini yuk, atau apa. Pokoknya keluarga juga harus berkontribusi gitu, mengajak mereka untuk beraktivitas yang lain selain di media sosial, nggak sampai terus gitu kan. Terus kalau buat sekolah sih pastinya buat sekolah itu kan lebih gimana ya, dia lebih sampai orang tua gitu ya, karena mereka dari luar gitu, kita pasti kayak lebih punya hak untuk protes gitu. Kalau untuk aku sih di sekolah baiknya dikasih peraturan per kelasnya, kayak pembatasan, misalnya setiap pagi HP kita dikumpulin di wali kelas, dikumpulin dalam satu kotak dan disimpan di ruang guru. Dan pastinya guru juga harus dia punya harus dipercayai gitu. Akan itu harta gitu ya, itu harus diamankan, jangan sampai kayak dia cuma memberlakukan pembatasan pemakaian HP di sekolah tapi nggak dijaga dengan baik gitu. Dan guru juga pokoknya harus ada sama-sama saling dengan pembatasan itu. Di sekolah juga kita lebih banyak ngobrol kan sama teman-teman gitu, terus berkegiatan sama orang lain, dan juga guru-guru sebisa mungkin meminimalkan penggunaan HP. Saat misalnya tugas searching aja di HP, jangan, kita lebih baik main ke perpustakaan, ayo cari materi-materinya di buku, jawaban-jawabannya di buku ini. Jadi sebisa mungkin lah diminimalisir penggunaan HP di sekolah. Hal yang itu yang hilang. Iya, dulu tuh zaman aku sih dulu HP itu bener-bener di satu boxin, satu kelas, dan simpen di ruang guru. Dan kalau misalnya kita ada tugas buat ini tuh cuma satu orang boleh bawa HP. Jadi misalnya satu kelompok kita satu orang satu HP gitu. Jadi nggak semua diambil sama HP-nya gitu. Nah berarti bisa dibilang Kak Fadli sama Terang itu setuju dong kalau misalnya ada aturan pembatasan penggunaan media sosial di sekolah. Setuju banget. Aku mau nanya nih ke teman-teman kayak Mikaela, Febri, Fani, dan juga Raffi, Alter. Dari kalian sendiri tuh kan udah melakukan belum tips and trick dari Teh Rahmi gitu, kayak jadi sendiri gitu? Udah. Kebetulan kan aku SMK ya, jadi kalau di sekolah tuh gak begitu banyak megang gadget. Jadi lebih sibuk ngobrol sama teman sama buat bikin perencanaan buat praktek. Tapi kalau aku sendiri sih udah juga ya, tapi mungkin lebih ke nggak kayak nyimpan HP jauh, tapi misalkan lagi dicas dan sebagainya gitu. Jadi kan kita otomatis nggak main HP tuh, jadi waktu kita tuh dijadiin buat kegiatan yang kayak tugas atau bersih rumah. Aku juga sama sih, kayak kalau misalnya di rumah kalau misalnya ada tugas lebih ngebatasin waktunya, jadi ngebagi-bagi waktu sih, kayak misalnya 2 jam buat ngerjain tugas, terus sisanya lagi mungkin sejam main handphone, terus alih lagi ke tugas kayak gitu sih. Kalau dari Raffi gimana? Aku kayaknya belum sih, cuman jadi dapet insight baru kan dari diskusi kali ini. Mungkin nanti aku bakal terapin juga. Oke. Kalau Alter gimana? Kalau aku juga sama sih belum, karena gimana ya, kayak di rumah juga berusaha buat yang tadi kata Pak Fadi nyari kegiatan gitu, itu masih ke distraksi aja gitu. Jadi misalkan lagi bersih rumah, dikit-dikit lihat HP, dikit-dikit lihat HP gitu, jadi masih
Oke, jadi untuk ringkasannya mungkin bisa ya sama Kak Lutfi buat disampaikan gitu soal hasil diskusi kita. Jadi ya setelah diskusi kita hari ini mungkin bisa disimpulkan bahwa kecanduan media sosial merupakan kondisi seseorang yang tidak bisa mengkontrol penggunaan media sosial dan berdampak pada kehidupan aslinya. Dalam diskusi kali ini, peserta diskusi biasa menggunakan media sosial mulai dari 4 hingga 5 jam dalam sehari. Instagram, TikTok, dan juga X atau Twitter menjadi media sosial favorit yang paling banyak digunakan oleh peserta. Yang menjadi alasan sering menggunakan media sosial pada awalnya karena tidak ada kegiatan di dunia nyata. Namun lama-kelamaan malah ketergantungan dan merasa kosong jika tidak menggunakan media sosial. Dalam kasus ini, media sosial bisa menjadi pedang bermata dua, bisa menjadi manfaat, bisa juga menjadi toksik, tergantung bagaimana kita dengan bijak menggunakannya. Dampak buruk dari penggunaan dalam dunia akademik adalah membuat pelajar mudah terdistraksi di mana saat sedang mengerjakan tugas dan ada notifikasi bisa membuat pelajar teralihkan. Konten seru juga membuat pelajar lupa waktu. Hubungan dengan keluarga juga keluarga dan teman pun dapat terganggu karena kita dengan mudah bisa membuka media sosial di tengah obrolan atau bahkan lebih senang menyendiri di kamar daripada di ruang keluarga. Media sosial itu memang menjadi pelarian dari kehidupan aslinya saat kita sedang merasa bosan, saat kita ingin mengetahui sesuatu, mengetahui info sesuatu. Namun lama-kelamaan kita malah justru menjadi ketergantungan. Nah, ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi ketergantungan itu sendiri. Yang pertama adalah kita menggunakan teknologi pembatasan waktu penggunaan aplikasi. Yang kedua, kita membiasakan untuk tidak langsung membuka media sosial di saat memulai hari, yaitu di pagi hari. Yang ketiga, jika kita memang membutuhkan fokus yang lebih, kita lebih baik menyimpan handphone itu di tempat yang jauh dari jangkauan kita. Dan yang paling penting adalah kita harus mencari kegiatan atau hobi di dunia asli. Diri sendiri itu menjadi pusat kontrol utama untuk kita bisa mengendalikan kecanduan ini. Namun sebenarnya orang tua juga dapat berpengaruh dalam pola asuhnya. Komunikasi baik dengan keluarga juga dapat membantu mengurangi dampak dari kecanduan media sosial ini, di mana keluarga bisa berkontribusi dengan menciptakan kegiatan-kegiatan yang sangat menarik sehingga anak-anak atau pelajar dapat teralihkan dari media sosial. Dan bila di sekolah, mungkin sekolah bisa memberikan peraturan pembatasan penggunaan handphone pada jam-jam pelajaran tertentu dan meminimalkan tugas yang menggunakan handphone, di mana saat kita mencari sesuatu yang biasanya kita cari di Google, bagaimana jika guru meminta kita untuk mencari itu melalui buku di perpustakaan. Nah, dari diskusi ini ada banyak peserta yang memang sudah mulai menerapkan hal-hal tersebut namun belum konsisten, namun sebagian besar juga ada yang belum pernah menerapkannya sama sekali. Jadi diharapkan diskusi ini bisa memberikan insight baru dan membantu mereka mengurangi kecanduan akan media sosial. Oke, terima kasih untuk Kak Lutfi. Nah, jadi teman-teman, pentingnya keseimbangan antara penggunaan media sosial dan aktivitas lain itu tuh benar-benar sebuah langkah yang harus kita lakukan gitu, karena kalau misalnya kita tenggelam dengan kecanduan media sosial ini gitu, kita ya udah nge-stuck aja di situ gitu, nggak ada kayak kita tuh lebih ke bisa dibilangnya tuh nggak bisa mencapai hal lain gitu karena kita nge-stuck di media sosial itu. Jadi mungkin kita tutup aja diskusi hari ini gitu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Boleh kita tepuk tangan dulu ya. Jadi sampai jumpa lagi di diskusi selanjutnya. Nah,